Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yogi Sofyan. Ibu-ibu setelah dilakukan tindakan operasi sesar ini ingin cepat pulih dan bisa melakukan aktivitas kembali. Untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari ini, tentunya luka operasinya ini harus segera cepat kering atau sembuh. Untuk itu, tentunya perlu nutrisi yang baik supaya bisa mengoptimalkan proses dari penyembuhan dari luka operasi ini. Nah, kebayangkan kalau luka operasinya ini masih basah atau bahkan nantinya terinfeksi, ini bisa mengakibatkan luka operasi tersebut bisa terbuka. Nah, luka operasi terbuka ini yang ditakutkan nanti adalah bisa dijahit kembali atau bisa mengalami infeksi. Kadang-kadang pasien dengan luka operasinya yang lama sembuhnya bisa memicu terjadinya stres pada pasien itu sendiri. Pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi sesar ini suka membanding-bandingkan dengan teman-temannya yang pernah melakukan operasi tindakan sesar. Akan bertanya berapa lama proses penyembuhannya. Untuk itu diperlukan nutrisi yang baik untuk penyembuhan lukanya. Yang pertama adalah ikan gabus. Saya selalu menganjurkan kepada pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi sesar ini untuk sering makan ikan gabus. Nama lain ikan gabus ini kalau di daerah sini adalah ikan bakok atau ikan kalompong. Nah, ikan gabus ini kaya dengan kandungan protein, dimana dibandingkan dengan ikan-ikan lain, ikan gabus ini proteinnya lebih tinggi. Diperkirakan dalam 100 gram ikan gabus itu dia mengandung 25,5% protein, dibandingkan dengan ikan lain seperti ikan mas, ikan sarden, ikan bandeng, ikan kakap itu lebih kurang mengandung sekitar 16-20% kandungan protein. Saya selalu menganjurkan kepada pasien-pasien supaya banyak mengkonsumsi ikan gabus, dan harganya pun kalau di daerah sini cukup terjangkau. Ikan gabus ini juga sangat tinggi kadar albuminnya, di mana albumin ini sangat baik untuk memperbaiki kondisi dari kerusakan jaringan tubuh. Kekurangan albumin selama dalam kandungan janin juga bisa mengakibatkan terjadinya pertumbuhan janin terhambat. Jadi selama hamil sebenarnya ikan gabus ini sangat baik dikonsumsi karena kandungan protein dan kandungan albuminnya yang sangat tinggi. Dari 100% protein tersebut, 30% itu terkandung di dalamnya adalah albumin. Nah, albumin ini juga mencegah terjadinya keluarnya cairan ke rongga interstisial, sehingga kalau ada yang tampak pada orang yang dengan kakinya bengkak atau yang disebut dengan udem, itu salah satunya penyebabnya selain dari tekanan akibat kehamilan juga disebabkan oleh menurunnya terjadinya tekanan onkotik sehingga kakinya menjadi bengkak. Jadi jika mengkonsumsi gabus ini setelah proses pemulihan tindakan operasi ini, itu bukanlah mitos. Jadi sudah benar dilakukan oleh masyarakat kita dari dulu, banyak-banyak mengkonsumsi ikan gabus supaya luka operasinya cepat sembuh. Namun beberapa pasien mungkin tidak suka karena melihat dari jenis kepala ikan gabus ini kadang-kadang yang mirip dengan ular, tapi manfaatnya jauh lebih dirasakan terhadap penyembuhan luka. Jika diolah, proses masak dari ikan gabus ini dibikin sup atau direbus. Nah, kalau digoreng mungkin kadar proteinnya akan berkurang akibat terjadinya denaturasi protein, apalagi kalau menggorengnya terlalu minyaknya terlalu panas. Anjurkan mungkin lebih bagus di sup atau digulai. Yang kedua adalah telur. Telur ini juga merupakan sumber protein yang cukup tinggi. Diperkirakan ada 8 asam amino yang terkandung dalam butir telur tersebut yang membantu untuk proses penyembuhan luka. Selain protein, telur juga mengandung vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi lainnya. Telur mempunyai kandungan protein yang paling tinggi dengan asam amino yang paling lengkap dibandingkan dengan bahan makanan lainnya. Dalam telur tersebut ada 8 jenis asam amino yang terkandung dan mempunyai fungsi yang berbeda seperti tryptophan, methionine, leucin,
dan berbagai asam amino lainnya. Kemudian vitamin yang terkandung dalam telur ini diantaranya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan vitamin E yang baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat vitamin tersebut untuk tubuh yaitu membantu untuk kesehatan mata, kekebalan tubuh, tulang, dan juga penyembuhan dari kulit. Dan juga telur mengandung mineral dan juga mengandung zinc, fosfat, kalium. Kandungan gizi tersebut sangat membantu untuk mereka yang masih dalam masa pemulihan setelah dilakukan tindakan operasi sesar. Di dalam tersebut yang paling penting sekali sebenarnya adalah putih telur, di mana putih telur ini merupakan satu sumber protein yang baik, di mana mengandung asam amino yang lengkap yang memiliki sekitar lebih kurang 8 jenis asam amino. Bagi pasien yang dilakukan tindakan operasi sesar tentunya butuh protein untuk penyembuh lukanya. Nah, inilah telur salah satu dari sumber protein yang baik supaya lukanya cepat kering sehingga tidak terjadi infeksi. Yang ketiga adalah makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat ini terdapat pada jenis buah-buahan. Pilih makanan yang paling alami dan tidak melewati terlalu banyak proses olahan, maka akan semakin tinggi seratnya. Selain itu, buah dan sayuran mengandung serat, kebanyakan serat itu terkandung dalam kulitnya. Itu berarti memakan apel, pir, anggur, dan jambu dengan kulitnya lebih baik. Dengan syarat Anda harus makan buah tersebut sudah mencucinya. Jadi kalau belum cuci, takutnya mengandung pestisida atau dari bahan-bahan kimia. Di antara contoh makanan tinggi serat ini adalah biji-bijian dan gandum seperti bubur gandum. Kemudian roti yang mengandung gandum, buah-buahan pir, raspberry, blackberry, dan pisang. Kemudian sayuran juga. Sayuran ini kebanyakan mengandung serat yang baik seperti brokoli, wortel, dan sayur sawi. Kebanyakan pasien-pasien yang melakukan tindakan operasi sesar ini cenderung mengalami sembelit. Biasanya mereka hari pertama sampai hari ketiga jarang yang buang air besar. Kebanyakan mereka tuh sering buang air besarnya pada hari keempat dan hari kelima. Nah, supaya buang air besar dari pasien setelah dilakukan tindakan operasi ini lancar, ini diharapkan untuk mengkonsumsi tinggi serat supaya nanti tidak ada gangguan pada gerakan atau peristaltik khususnya. Yang keempat yang dianjurkan kepada pasien-pasien setelah melakukan luka operasi sesar adalah mengkonsumsi susu atau yogurt, di mana susu dan yogurt ini juga mengandung kandungan gizi yang bagus. Selanjutnya yang kelima yang dianjurkan adalah memakan kacang almond. Ini kacang almond ini juga sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang melahirkan, karena selain mengandung protein, dia juga mengandung karbohidrat dan juga beberapa vitamin yang cukup bagus untuk penyembuhan dari si ibu ini. Dan efeknya yang lain adalah kacang almond ini juga bisa menambah air susu si ibu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi kacang almond itu bisa memperbanyak jumlah dari air susu si ibu. Kemudian di antara nutrisi-nutrisi yang lain yang penting dikonsumsi adalah yang mengandung vitamin C tinggi. Vitamin C ini terdapat pada jeruk, pada sayuran, dan juga buah-buahan. Kalau misalnya malas untuk makan langsung buah tersebut, bisa kita bikin dalam bentuk jus. Jadi tergantung dari selera masing-masing. Yang penting tercukupi kandungan nutrisinya. Jadi jika nutrisi atau gizi terpenuhi, insya Allah luka operasinya akan segera sembuh. Dan si ibu juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kalau misalnya aktivitas sehari-harinya terganggu, dia akan susah dalam merawat anak atau lambat dalam proses pemulihan. Apalagi nantinya bisa mengalami infeksi. Nah, jika terjadi infeksi nantinya mungkin ibunya akan merasa sedih dan juga bisa memicu terjadinya stres postpartum. Sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, mohon untuk di-subscribe dan bagikan ke teman-temannya. Jangan lupa bagi yang belum tekan lonceng. Jika suka dengan video ini, mohon ditekan like. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.